Kan ini kan beda dengar sih punya pasangan. Iya. Tiap hari, hampir tiap hari mau istilahnya MC wedding lah begitu. Iya. Nah, mungkin orang bertanya-tanya kira-kira kan Niko nih mau nikah kapan nih? Oh iya. Kalau beta sih, aduh, ada dulu cita. Itu nanti MC nanti Karmano. Oke, halo semuanya. Oke, kembali lagi di dmb.id. Terima kasih saya untuk kawan-kawan semua, saudara semua yang tetap support ini channel dan sampai ini detik. Terima kasih banyak. Dan di kesempatan kali ini beta tahu senang begitu karena ini hari ketemu dengan salah satu kakak yang mungkin akan ya menginspirasi teman-teman begitu karena bagi beta ini kakak telah menginspirasi beta juga gitu. Oke, langsung saya ya kakak di samping ini ada nama Kaniko Laida. Nah, Kaniko nih kalau dari beta sendiri beta kenal Kaniko nih dari waktu itu acara di kakak kakak kandung Kaniko jadi MC. Jadi beta kenal Kaniko nih sebagai seorang MC begitu. Nah, aku tuh mau tanya-tanya seputar Kaniko pekerjaan begitu, seputar MC. Kaniko, mungkin beta mau tanya, kira-kira Kaniko mulai untuk MC, mulai untuk belajar MC itu kira-kira dari umur berapa? Oke, baik. Jadi selamat siang Kak Mantoy. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan beta punya nama Nicholas Laidat dari Oinesu ya tentunya. Dan terima kasih kakak yang sudah mau berbagi channel ini. Sekarang beta berumur 32 tahun ya. Beta semenjak suka bidang MC atau pembawa acara ini sejak tahun berapa ya? Tahun 2004 kalau saya salah. 2004 itu beta masih SMP. 2000 masuk SMA kelas 1 belum jadi anggota CD kalau di gereja. Beta belajar jadi guru sekolah minggu seperti itu. Jadi guru sekolah minggu. Itu SMP. SMA kelas 1. Mulai dari situ sudah berani banyak suka omong di depan banyak orang. Maksudnya dipercayakan apa saja. Jadi kalau sekolah minggu itu kan identik dengan acara ulang tahun kan. Iya. Jadi mulai dari ulang tahun anak-anak itu dikasih kesempatan untuk bawa acara. Jadi MC itu otodidak. MC itu buat beta sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika 2004 beta dengan sekolah mulai dari itu belum nampak MC yang untuk nikah itu belum nampak. Jadi mulai nampak itu ketika beta sudah di SMA. Bukan hanya SMA, itu nampak memang di sekolah. Tapi itu acara e-school dan lain-lain. Tapi itu masih belum begitu besar ya, masih di sekolah. Jadi mulai masuk kuliah di Staken Kupang 2010 ketika waktu kuliah karena mungkin sudah banyak bicara semenjak dari SMA. Semenjak kuliah itu dari semester 1 sampai semester 3 beta karena mungkin dilihat dari itu teman-teman dari yang semester atas itu sudah mulai mengenal beta sehingga beta dilibatkan dalam mungkin acara-acara Ordik Mabim ya. Jadi beta dilibatkan dalam seksi acara. Jadi mulai dari situ beta lebih banyak berkecimpung bahkan juga sosialisasi dengan lebih luas. 2014 selesai kuliah. Jadi sepanjang kuliah itu beta pokoknya ada kegiatan-kegiatan di kampus yang melibatkan untuk beta MC. Jadi itu juga membuat beta untuk lebih bersemangat untuk mencari uang juga dari situ. Jadi itu salah satu untuk bisa mendapatkan uang ya berapapun. Yang pada awal orang menghargai hanya 50.000, bahkan juga hanya dengan ucapan terima kasih. Itu beta sudah dapatkan, bahkan sudah nikmati, sudah lalui itu semua. Tapi untuk MC weddingnya baru satu kali semenjak beta kuliah. Jadi kuliah dari 2013 ada teman yang mau menikah. Itu semester berapa? Itu semester akhir kan salah. Ya. Jadi itu mulai MC wedding pertama kali. Wedding ya. Jadi kebetulan ada teman kuliah yang karena hamil di luar nikah sehingga dia harus menikah dan beta dipercayakan untuk bawa acara weddingnya. Mulai dari situ coba berani untuk MC wedding. Jadi MC ini juga
susah gampang ya sebenarnya. Oke, Kaniko. Iya. Nah, dia mau tanya lah, kira-kira pas pernah aku sonde ada momen yang memang mungkin sonde persiapan sonde cukup atau lain sebagainya, mungkin ada momen yang seperti itu. Ya, namanya setiap orang punya kekurangan. Iya. Setiap orang bukan selalu ada orang yang sempurna. Jadi kalau ketika gugup ada itu, ya salah satu adalah memang kapan punya jam terbangnya kurang, pasti gugup. Ya. Kalau MC wedding sekarang ya anggap sudah ada gugup ya, biar supaya orang jangan tahu kalau kita ini sementara gugup bahkan juga persiapan kurang. Ya. Nah, tapi sepanjang ini beta berupaya untuk walaupun persiapannya kurang, tapi beta mau supaya terlihat profesional ya Pak. Oh, Kaniko, kira-kira Kaniko ada kesan di momen yang mungkin yang paling berkesan buat Kaniko? Apa ya? Kalau yang konyol itu banyak, Banyak. Iya ya, pokoknya kalau yang paling berkesan sampai sekarang. Bahkan beta sudah 200-an pasangan. Ya mungkin beta bagikan beta mengecewakan orang itu. Yang beta ingat sampai saat ini. Itu baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Memang itu mungkin di satu pihak beta salah seperti itu. Jadi punya beta, dan ini memang kesalahan yang sangat fatal ya. Yang beta masih ingat sampai sekarang. Ini baru. Jadi beta kalau ada yang konyol, memang ada yang lain, tapi itu orang yang buat konyol ke beta. Tapi untuk beta yang buat sendiri itu, beta pernah, karena beta menjanjikan MC, pas beta MC itu kebetulan beta MC, beta punya saudara waktu yang bersamaan tanggal 7 yang lalu ya, tanggal 7 bulan 7 Agustus yang lalu ya, beta bulan kemarin ya, itu beta masih ingat sampai sekarang. Itu bagian itu akan menjadi sejarah yang beta akan pernah pembelajaran. Iya, jadi itu kan beta diminta untuk ada orang lain yang minta beta, katakan si A ini menikah, dia punya saudara si B ini mau menikah juga, dia sudah menikah, si A nya sudah menikah, jadi si B nya menikah, si A punya adik, jadi dia mau menikah, mati-mati minta, maksudnya mau mati-mati beta yang MC. Dan memang dalam waktu yang sama beta punya saudara sepupu, masih saudara yang sangat dekat sekali, makanya itu orang penting. Jadi dia punya acaranya itu siang. Nah, sedangkan yang tadi yang orang lain ini acaranya itu memang katanya jam 3. Nah, kalau beta punya saudara ini jam 2. Jadi ini sungguh ini buat beta jadi mengambil waktunya setengah hari, bahkan jarak rumah saja jauh, rumahnya di arah Kebaun. Sedangkan beta harus MC-nya di arah Ketablolo. Hampir 1 jam lah. Iya, hampir 1 jam. Beta pergi tuh sampai di sana tuh hampir jam 4. Acara sudah bisa berjalan. Ya tapi kita lihat capek ya. Beta lihat belum begitu aktif. Tapi beta sudah tapi beta bertanggung jawab. Beta harus pergi. Beta sampai di tempat sudah ada MC yang sudah bawa acara, dan itu memang kesalahan dari beta yang sangat memang tapi itu mungkin fatal, dan beta itu belajar dari pengalaman. Terus mungkin selama masa pandemi ini, yang sebelum pandemi itu mungkin ada banyak job untuk MC, terus pas pandemi mungkin jobnya bagaimana? Ada baik. Kalau sepanjang pandemi, sebelum pandemi itu ada satu teman yang beta merasa sedikit kecewa, karena memang waktu itu kan sebelum pandemi dia mau menikah. Dan itu teman akrabnya beta. Seperti jadi dia mungkin nanti dia nonton channel ini, tapi mungkin dia akan rasa. Jadi dia mau menikah. Dia mau menikah ketika pas bulan April. Ya, bulan April, dan kalau saya salah itu pemerintah menutup untuk PSBB-nya itu bulan Maret ya. Jadi itu semua di gereja semua juga ditutup, tidak ada kebaktian, bahkan juga pernikahan. Jadi dia batal katanya ke bulan Juni nanti setelah new normal. Jadi ketika dia new normal itu dia memang sempat hubungi untuk mau menikah. Jadi dia sempat hubungi Kak, tanggal ini kotong sudah menikah. Jadi oke, kan begitu kotong geladi. Jadi kotong geladi kotong masih sempat bertemu untuk bicarakan hal-hal penting menyangkut dengan dia punya pernikahan. Dan yang mengecewakan beta bahwa ketika dia menikah sampai kasih tahu beta. Bahkan itu jadwal itu beta sudah buat khusus untuk dia. Bahkan beta sudah menolak orang lain bahwa
hanya beta persiapan untuk dia. Iya. Mulai dari bulan Mei itu Juni, ya itu memang dia punya job agak sedikit kurang, tapi Juli ya itu juga tapi Agustus sampai September sekarang. Puji Tuhan ya banyak orang baik yang memilih beta untuk mengatur dan punya momen bahagia. Beta sempat lihat dulu lihat di Niko pun story WA di Facebook ada muncul pas akhir bulan Agustus kalau saya salah itu beta lihat ada jadwal ada banyak sekali. Nah, itu jadwal sungguh banyak begitu. Nah, kira-kira ini ada punya rasa bersalah atau mungkin rasa tanggung jawab terhadap ini pembatasan sosial seperti ini, karena di acara tuh kan kebanyakan orang bilang ih acara terus pas ada pandemi begini tapi acara terus. Nah, kira-kira dari Kaniko sendiri itu apa yang Kaniko rasa begitu? Kalau buat beta sih namanya momen bahagia itu kan maksudnya kan begini. Jadi setiap orang punya hak untuk menikah, setiap orang punya hak untuk berkeluarga. Nah, memang ini semua itu bisa diatur. Dalam pandemi ini kita pikir kalau acara perayaan itu bisa dilakukan. Yang penting kotong sebagai tamu undangan, bahkan masyarakat itu kotong menyadari kotong harus melakukan protokol kesehatan. Dan beta sebagai MC jujur awal-awal itu beta agak sedikit terganggu karena memang kotong di pandemi ini MC dituntut punya andil besar dalam memberikan informasi edukasi kepada tamu undangan ketika ada dalam itu. Nah, Kaniko kira-kira selama Kaniko jadi MC, kira-kira ada posonde acara-acara yang kira-kira melanggar prosedur COVID begitu yang selama Kaniko lihat begitu? Kalau menurut sepanjang penglihatannya beta ya, namanya kan berbicara dengan banyak orang, ini bukan cuma dengan satu orang, pasti ada dia punya yang dijalani dan ada yang dijalani. Dan memang ini kotong bisa pungkiri itu. Apalagi Kupang nih. Kupang ini kan PSBB pesta sudah paling pribadi. Ya. Nah, Kaniko, sejauh ini yang Kak jalani sebagai seorang MC ini, siapa sih orang-orang yang selalu dukung Kak, selalu memberikan motivasi untuk Kak? Jadi keluarga sudah pasti mendukung. Bahkan tetangga, saudara-saudara itu sangat mendukung, begitu. Jadi bahkan juga teman-teman, sahabat itu mendukung. Bahkan kalau ada teman-teman angkatan, teman sekolah, teman kuliah. Kira-kira bayaran untuk seorang MC untuk seorang Kaniko itu kira-kira ke mana? Tantangannya itu luar biasa, berat sekali Kak. Jadi dia juga punya standar bayaran juga. Jadi kalau beta dari dulu yang hanya cuman orang terima kasih, dari akhirnya sudah mulai naik dari 50, naik 100, 300, 500. Yang awalnya itu ada yang 750.000, bahkan sekarang beta punya standar yang sekarang itu 1 juta. Ya. 1 juta. Satu kali MC 1 juta. Sekali MC 1 juta itu. Memang namanya kalau potong ke pasar pasti Kak bisa turun kok. Ya ada seperti itu. Itu mungkin antara empat mata dengan klien, MC dengan klien itu pasti ada. Tapi semua seperti itu. Jadi potong harus punya standar supaya orang itu bisa menghargai menghargai MC. Ketika potong bikin standar harga itu potong sudah memikirkan. Oke. Nah, kira-kira penghasilan selama hitunglah rata-rata sebulan. Iya. Itu kira-kira Kak bisa dapat omset berapa dari MC wedding? Kalau misalnya begini Kak ya, tergantung beta kadang-kadang kalau misalnya dalam sebulan itu misalnya ada 10 job. Ya, 10 job beta coba standarnya anggap semua itu beta standar 750.000. Berarti sebulan beta omsetnya itu 7.500.000. Beta hitung standarnya 750.000 saja. Begitu. Nah, begitu. Jadi Kaniko ini kan rumah di Onesu. Iya. Kalau ada yang tahu Onesu itu di Kupang Barat, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, yang mau tanya lah, kira-kira dari Kak penglokasi rumah sini seorang MC wedding itu tempat paling jauh dari sini itu kira-kira sampai di mana Kak yang Kak pernah jangkau? Kalau di dalam daratan Selatan Timur, yang paling jauh itu Atambua. Perbatasan. Luar pulau, beta Rote sudah. Sabu sudah. Rote itu mungkin sekitar 5 kali kalau salah. Ya. Sabu itu 2 kali. Sabu 2 kali. Habis Alor
alor 2 kali. Ya, alor 2 kali dan sumba sekali, sumba 1 kali. Gitu. Sumba 1 kali. Jadi itu karena kenal. Jadi itu. Yang semau. Semau. Ada semau. Iya. Ada semau. Kalau daratan Flores itu belum pernah. Belum pernah. Daratan Flores. Bukan hanya MC, beta sempat dengar juga pelayanan di gereja sebagai seorang majelis, menjadi seorang guru juga. Kira-kira kau membagi waktu untuk istilahnya manajemen waktu untuk ini kegiatan yang begini banyak nih. Kira-kira ke mana tuh, Kak? Mungkin ada tips dan trik juga untuk iya, baik. Jadi memang bagi waktu itu agak sulit ya. Sulit sekali, bahkan juga pelayanan yang sangat padat. Dalam pembagian waktu beta sedapat mungkin bisa mengatur itu dengan baik. Makanya beta sudah mulai berawal dengan membuat jadwal. Ya, beta berawal dengan membuat jadwal. Beta pastikan bahwa beta punya jadwal itu harus beta laksanakan sebaik-baik mungkin. Jadi misalnya MC wedding, beta sudah tahu hari ini beta harus MC. Jadi kalau misalnya beta mau ibadah, beta sudah pastikan bahwa hari ini beta ada MC. Jadi beta ibadahnya itu beta koordinasi begitu. Jadi kalau dari sekolah kadang-kadang beta minta izin ke pihak dari kepala sekolah. Misalnya kalau ada acara yang di luar kota misalnya, beta harus sedapat mungkin beta mencoba untuk izin di sekolah. Orang bilang, lu kan sudah istirahat, tapi beta berupaya untuk istirahat. Setiap hari atau di rumah beta bahkan lihat, ini hari ini beta, besok itu beta harus kemana. Jadi beta sudah harus selalu ingat jadwal dalam beta. Kira-kira pernah sampai ada hari di mana kan itu jadwalnya orang bilang 1 jam justru ada jadwal untuk duduk istirahat, mungkin kayak padat dari pagi sampai malam padat. Pernah sama? Iya, banyak sekali. Beta banyak sekali untuk alami. Dari pagi itu beta mengatur itu dari peminangan pagi ya. Langsung sekaligus mengatur lagi keluarga, pemberkatan siang itu lanjut MC itu hanya langsung ya ke pesan. Pulang itu beta lanjut lagi ada MC lagi. Seperti itu memang beta cukup padat itu. Oke, nah beta mau tanya nih, kan beda kan punya pasangan. Iya. Hampir tiap hari mau istilahnya MC wedding lah begitu. Iya. Nah, mungkin orang bertanya-tanya kira-kira kan Niko nih mau nikah kapan? Oh iya. Kalau beta sih agak lucu kan. Ya. Kalau beta sih masih rahasia kan. Masih rahasia. Rencananya sih kalau paling cepat itu tahun depan, paling cepat. Tapi kalau paling lambat mungkin 2 tahun atau 3 tahun berikut ya. Kalau beta masih berpikir, beta masih mau berkarya dulu kan. Si dia juga lagi masih lanjut pendidikan S2, jadi dia juga kota dua masih sama-sama berpikir untuk mengejar karir dulu. Bilang apa intinya kalau memang nanti pas waktu Tuhan ya kita kota menikah pasti menikah pasti sudah lebih dari 36. Mungkin beta 35 karena dianya masih muda begitu. Dia umur dengan beta itu beda 5 tahun karena memang dia masih mau berkarya. Itu nanti MC nanti Karmano. Orang yang suka MC mau MC sekalian kok. Oke, ya baik. Mungkin kalau beta kemarin beta ada yang ganggu nanti ini MC Karmano kesuai MC banyak orang baru ini dia sudah dia sudah MC baru dia bunyikan nanti kan mana dia bilang iya kalau pernah ada yang tanya begitu banyak sekali bahkan setiap kali kalau mau setiap kali MC maksudnya mana pasangan biasa pasangan tuh belakangan nanti pasti ada. Jadi beta nih sengaja beta lagi intermezzo dan lomba beta nikah masal. Beta nikah masal jadi beta bilang dia nikah masal soal itu minum teh dan kopi pulang kembali ke rumah habis itu sudah makan. Habis itu sudah uang yang kumpul keluarga dan tuh pakai untuk investasi. Jadi kita memang sempat sudah kan bilang, iya masih MC besar MC orang pada sebantu orang baru giliran dia pun sendiri yang nikah tuh biasanya. Dia bilang, iya karena beta harus cari MC yang cocok dan MC itu kalau memang MC itu dia harga biru beta pukul jadi tempat lah. Yang dari beta sempat dengar pokoknya ikuti dari awal nih pokoknya kan Niko nih orangnya pekerja keras. Orangnya pekerja keras. Nah mungkin
sampai di tahap ini pun yang orang bilang pimpin acara, istilahnya pimpin MC wedding itu sudah jadi hal biasa, jadi cuma ada rasa gugup dan lain sebagainya. Mungkin apa yang Kaniko bisa mungkin berikan untuk anak-anak muda di luar sana? Mungkin sonde harus lewat uang atau apa, tapi mungkin pengalaman hidup itu paling penting gitu. Iya. Baik, jadi mungkin ini berawal dari beta memang dari dulu sudah hidup susah, hidup apalagi beta sudah latar belakang keluarga ya, bapak mama ibu rumah tangga apa, cuma petani biasa, petani musiman lah, seperti punya kakak, punya adik seperti itu. Jadi teman-teman, jadi beta waktu dari sekolah itu beta sudah biasa jual kue kan. Beta jual kue. Oh, sudah dari iya, beta itu SD? Dari SD sudah usaha sendiri. Beta maksudnya mama buat kue, beta jual, bahkan ada orang yang jual buat kue, beta jual begitu kan. Jadi maksud beta kan memang sudah pola ini, dan ini beta dari SD kan sampai bahkan SMA beta jual kue, masih sampai SMA di sekolah juga bawa kue kan, seperti itu. Jadi beta sudah terbiasa ini dengan berbisnis, berjualan, apapun yang beta bisa jual, apapun beta kerjakan seperti itu. Jadi itu jadi pokoknya bayar uang sekolah, dengan itu mama juga kasih, apa juga kasih, dengan sendirinya bisa cari uang. Dan beta waktu kuliah kan, beta kuliah itu pun memang ada orang-orang yang Tuhan kasih dong untuk membantu beta hanya bisa mau kuliah di Staken Kupang, tapi kadang-kadang mungkin beta punya pelayanan. Jadi sebelum kuliah beta sudah ada kursus kecantikan kan, kursus kecantikan, dan mulai dari situ beta misalnya buat orang punya rambut, rebonding, pelurusan dan lain-lain, dapat uang dari situ. Jadi dari situ beta mulai kuliah. Cara orang tua sudah mampu kan, tapi ada orang-orang yang memang Tuhan pakai mereka untuk membantu beta memberikan dana, sumbangan dana, bahkan juga membantu mereka ini tong kasih untuk tambah-tambah. Jadi mulai dari situ beta belajar, dan beta berupaya untuk kadang orang sudah punya harapan di beta, jadi beta mencoba untuk beta juga bekerja keras gitu. Jadi beta kuliah dari Unesco kan, beta jalan, beta bahkan jalan kaki karena beta ada motor kan. Jadi beta jalan kaki dari rumah. Iya, maksudnya jalan, beta lihat orang kalau ada di Kupang kan, beta numpang begitu kan. Jadi beta numpang jalan sampai di mana beta numpang begitu. Jadi pokoknya beta ada uang, pokoknya sampai sana tunggu ojek, pokoknya sampai di kampus. Nah itu kampus Staken Kupang itu masih di Penfui, jadi beta harus ke Penfui itu. Kadang-kadang ya kalau ada berkat beta ojek, tapi kalau sore dengan demo begitu. Pulang pun juga gitu, pulang ke Sumalang, beta sampai di terminal, betul ada yang lewat pasti beta panggil untuk. Sampai beta habis kuliah pun beta seperti itu. Jadi buat beta sih, karena beta memang sudah hidup yang sudah hidup susah gitu. Jadi sampai beta kuliah pun beta coba untuk cari uang sendiri. Bahkan beta selalu mau buat beta punya orang tua yang susah, kita selalu mau dalam minta uang. Beta selalu artinya namanya orang anak tahu ya punya keadaan. Kotong juga pasti minta sih, tapi soalnya beta lihat tahu bahwa beta ada orang-orang baik yang sudah membantu beta, jadi beta selalu mau buat orang tua terpikiran dengan beta punya mungkin keuangan, sama terpikiran beta punya pengeluaran, soalnya mau beta begitu. Buat beta sih, buat teman-teman, buat teman-teman yang mungkin melihat channel ini mungkin bukan pencitraan tapi buat beta sih, beta punya kisah hidup ini. Ketika kalau orang cermati baik-baik, pasti dong akan merasa bahwa ini sesuatu yang lain. Beta merasa bahwa beta karena mungkin melayani Tuhan juga, beta mencoba untuk biar sedapat mungkin mau dalam kesibukan apapun beta layani Tuhan. Sepanjang ini kakak beta terus bersyukur, jadi berkat itu Tuhan kasih terus. Beta bisa jadi beta bisa jadi berkat untuk orang, beta punya saudara, buat orang lain. Jadi mungkin di sini beta bisa bagikan supaya teman-teman jadi bekerja keras, apapun yang Tuhan kasih kotong untuk kotong jalani, kotong kerjakan begitu. Jadi walaupun kotong hidup dalam hanya dengan keadaan kotong seperti ini, jadi kotong terus berupaya, kotong berusaha, terus belajar biar supaya kan masing-masing orang ada yang kuliah, yang dia masih sempat sementara kuliah, tentu dia melaksanakan tugas sebagai seorang anak kuliah. Kalau memang dia punya basic, ada hal-hal lain yang mungkin dia bisa kerjakan untuk menopang dia punya itu tanpa membebani orang tua, beta pikir itu bagus. Jadi semua orang kan dia punya talenta itu harus dia punya kelebihan, dia harus pakai untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ya, kira-kira
ada kosan deh punya kepikiran mau untuk kasih tinggal pelayanan begitu, karena mungkin saking banyaknya job, kayaknya sudah bisa melayani dari gereja begitu. Kak, kalau soal pelayanan itu nomor satu. Mungkin bukan sekadar bukan pencitraan Kakak, tapi karena memang mungkin dari kecil Kakak sudah belajar untuk melayani, Kakak sudah ada di gereja, rajin-rajin di sekolah minggu, jadi itu sudah terpola sampai dengan saat ini Kakak. Jadi rencana untuk meninggalkan pelayanan sudah ada, begitu Kak. Oke, makasih banyak Kak Diko untuk waktu yang panjang untuk ngobrol sudah tadi, dan mungkin untuk teman-teman di luar sana, Kak Niko ini jadi suatu pembelajaran begitu untuk kotong jangan pernah berhenti untuk bekerja keras, dan yang paling penting kotong tetap harus ingat kotong apa yang kotong dapat itu datang dari Tuhan begitu. Jadi kotong jangan pernah melupakan pelayanan. Sesibuk apapun kotong harus tetap untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan begitu. Oke, mungkin itu saja. Jadi kalau teman-teman suka dengan ini video, klik tombol jempol di bagian bawah. Kalau suka, klik like di bagian bawah juga, dan jangan lupa share dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih.